Ya, saya ingin mendengarkan pendapat Bung Ade Armando tadi. Bung Ade tadi sudah menjelaskan panjang lebar bahwa ini adalah ada konstruksi hukum yang harus dibangun ini untuk menciptakan orang bisa beribadah dengan baik. Negara harus menjamin ini gitu loh. Ya, saya rasa tidak pernah ada masalah dengan menjalankan keyakinan di Indonesia. Hukum kita sangat melindungi hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinannya. Nah, bahwa orang tidak puasa kan tidak berarti bahwa dia tadi saya katakan tidak berarti dia menjadi jahat atau maksiat atau mungkar kan. Karena data yang dipakai oleh Bang Egy juga menarik, kalau 75% orang Indonesia itu tidak sholat, artinya dan kalau kita gunakan logika tidak puasa itu maksiat, maka tidak sholat juga maksiat kan. Jadi 75% orang Indonesia melakukan maksiat. Nah, kalau diikuti logika bahwa negara harus campur tangan mencegah orang maksiat, maka ya negaranya harus campur tangan bahkan melarang orang untuk tidak sholat misalnya. Ya, nah karena itulah saya katakan bahwa nggak bisa dong ya, hanya karena orang itu tidak puasa atau bahkan jualan di masa Ramadan itu tidak bisa disimpulkan secara sederhana bahwa dia itu sedang tidak mendukung hak orang untuk menjalankan ibadah puasanya. Itu loncatan logika menurut saya. Ya boleh-boleh aja dong orang nggak puasa atau boleh-boleh aja dong orang menawarkan makanan kepada siapapun di bulan Ramadan. Kemudian ketika dikatakan tadi presiden harusnya menjalankan kewajibannya ya sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Nah, saya ingin ingatkan bahwa yang diwajibkan kepada presiden adalah menjalankan hukum di Indonesia dong. Ya, bukan misalnya tadi dikatakan harus menjalankan syariah Islam. Nggak ada kewajiban bagi negara ini untuk menjalankan syariah Islam. Bahkan kita harus selalu ingat bahwa kan pernah memang negara ini hampir ya mewajibkan setiap umat Islam di Indonesia itu untuk menjalankan syariat Islam. Itulah yang menyebabkan terjadinya perdebatan tentang berapa kalimat, 8 atau 9 kalimat di Mukadimah UUD 45 yang kemudian diakhiri dengan keputusan bahwa kewajiban bagi umat Islam menjalankan syariat itu ditolak oleh negara ini sejak negara ini lahir. Jadi mengatakan bahwa presiden itu wajib menjalankan syariat Islam, menurut saya secara logika saya itu nggak benar dong. Tidak ada kewajiban bagi seorang presiden di Indonesia, Pak Jokowi misalnya, untuk memastikan bahwa orang-orang di Indonesia ini menjalankan misalnya kewajiban apakah sholat, apakah kewajiban tentang puasa dan seterusnya. Itu adalah saya Muslim dan saya insya Allah puasa, saya insya Allah sholat. Tapi saya juga merasa bahwa kalau ada orang lain yang sesama Muslim yang tidak puasa. Bisa dibantah nggak? Tidak. Kita kan dialog nih ya. Iya, iya. silakan. Begini. Kalau konstruk hukum ada dekrit 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 dengan dijiwai semangat Piagam Jakarta. Apa isi Piagam Jakarta? Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang sudah itu dicoret. Dekrit. Ya itu tidak, justru ini sudah dicoret kan tahun 59. Itu kembalinya ke situ. Di Indonesia kalau bicara dasar hukum, ini penonton harus tahu ya. Penonton harus sadar. Saya nggak mau nyebut Jokowi dan Jokowi taat kepada nenek moyangnya, menghormati menghormati Soekarno. Itu Soekarno loh. Sorry, ini agak mendasar karena bagi kawan-kawan ini mereka mengatakan bahwa ada kewajiban ya bagi negara untuk mewajibkan semua umat Islam di Indonesia untuk menjalankan apa yang disebut sebagai syariat Islam. Itu yang saya katakan tidak benar. Ya, itu harus jelas nih publik di Indonesia harus tahu kan bahwa persepsi Anda. Enggak, syariah Islam dijalankan tidak di Indonesia. Anda betul-betul beriman kepada Allah dalam arti Al-Quran, ada ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Saya enggak yakin bahwa di sini kembali ke ayyuhalladzina amanu. Oke, Bapak-bapak saya harus kembalikan konteks diskusi kita ya mengenai bulan Ramadan harus buka atau ditutup restoran. Ini kita kembali lagi ya. Terakhir saya mau ke Bapak Ahmad Hudori sebentar, Pak Hudori. Kita kembali dari himbauan MUI tadi bahwa bagaimana menciptakan suasana umat beragama yang penuh dengan toleransi ya di sana, makanya dihimbau untuk diatur jam operasionalnya begitu ya Pak ya? Iya, sebenarnya begini Mbak.
Jadi himbauan MUI itu tidak hanya murni untuk yang poin terakhir, cuma ada beberapa poin yang memang kami himbau, di antaranya untuk sesama umat putih mengingatkan selama bulan suci Ramadan dengan mengisi kegiatan-kegiatan keagamaan termasuk untuk berpuasa selama Ramadan. Jadi poinnya itu banyak. Nah, poin-poin yang ini ditinjau sekarang ini memang sepertinya ya, sayang sekali terputus dan waktunya untuk Pak Hudori juga habis. Terakhir Bung Novel, boleh masih disampaikan singkat saja? Baik, saya jelaskan, kita harus yakinin Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Baik perintahnya adalah rahmatan lil alamin. Begitu juga larangannya, semuanya apa yang diperintahkan itu, kemudian juga larangan adalah rahmatan lil alamin. Nah, Ramadan ini dipanggil adalah orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, tiap hari kita dididik, ditempa sebagai orang beriman, diseru selama 30 hari. Ya ayyuhalladzina amanu. Agar kenapa? Agar kita nanti siap seorang beriman untuk menerima panggilan-panggilan yang lain. Nah, nilai-nilai Ramadan ini untuk mendidik. Bekal 11 bulan ini kita bawa bekal untuk menghadapi 11 bulan. Artinya orang-orang beriman itu kuntum khair ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Justru orang-orang beriman itu orang-orang yang menjadi golongan umat yang terbaik, itu yang menyeru akan kebaikan, melarang akan kemungkaran. Itulah dididik. Ditempa Ramadan ini adalah sebagai bulan tarbiyah untuk dididik kita menerima perintah Allah. Orang beriman harus terpanggil dengan perintah-perintah Allah apapun urusannya. Terima kasih. Terima kasih Bapak-bapak sudah hadir. Sayang sekali waktu kita terbatas. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Kiai Haji Ahmad Hudori. Waktu kita sudah habis Pak Kiai, mohon maaf. Pak Hudori terima kasih dan sayang sekali terputus. Pak Kiai Taufik Damas terima kasih. Bung Ade Armando, Bung Egy Sujana, Bung Novel terima kasih. Saya Dwi Anggi akhiri 2 sesi malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa pekan depan.